Jadi tidak boleh ada seorang anak datang kepada ayahnya, ayahnya masih hidup, Pak, bagilah harta warisan. Nah, itu salah tuh, Pak. Karena orang tua masih hidup, tak boleh cerita harta warisan. Nah, jadi kalau misalnya si A ini memiliki mobil, kemudian tanah, rumah, meninggallah dia, Pak, mobil, tanah, rumah tadi, itu namanya harta warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberi izin kepada kita semua. Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam yang berbahagia ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberi Allah pahala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati pengurus Masjid Darussalam, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini masih berhubungan dengan muamalah, namun lebih khusus kepada tanggung jawab seorang hamba setelah keluarganya meninggal dunia. Berarti yang kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu, hukum seputar harta warisan. Karena ini juga salah satu yang hampir sirna saat ini pembahasan ataupun penyelesaian harta sesuai dengan ketentuan Islam. Karena setiap kita pasti selama hidup memiliki harta. Namun setelah kita meninggal dunia, bagaimana harta yang kita tinggal itu juga jadi amal jariyah kepada kita karena dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan ketentuan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu kita ingin tahu dulu definisi waris. Waris adalah satu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta setelah pemiliknya meninggal dunia. Kemudian, apa pula yang disebut dengan harta warisan? Yaitu harta yang ditinggal pemiliknya setelah dia meninggal dunia. Itulah nama harta warisan. Kalau belum meninggal dunia, maka bukan harta warisan. Jadi tidak boleh ada seorang anak datang kepada ayahnya, ayahnya masih hidup, Pak, bagilah harta warisan. Nah, itu salah tuh, Pak. Karena orang tua masih hidup, tak boleh cerita harta warisan. Nah, jadi kalau misalnya si A ini memiliki mobil, kemudian tanah, rumah, meninggallah dia, Pak, mobil, tanah, rumah tadi, itu namanya harta warisan. Kemudian siapa pula yang disebut dengan ahli waris? Karena nanti ketika kita membagi harta atau membahas harta warisan ini, ada yang meninggalkan harta, ada juga keluarga yang ditinggalkan, kemudian ada harta yang ditinggalkan. Maka disebut siapa itu ahli waris? Yaitu orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Ini disebut dengan ahli waris. Kalau yang meninggal itu seorang ayah, maka anaknya lah ahli waris. Kalau yang meninggal itu seorang suami, istrinya ahli waris.
Kalau yang meninggal itu anak, ayahnya ahli waris. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika kita mau membagi, tahu kepada siapa harta ini harus diberikan. Sehingga tidak lagi kita khawatir atau salah dalam pembagian harta yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika harta ini sudah dikategorikan harta warisan, berarti pemiliknya meninggal dunia. Lalu siapa yang memang nanti terkategori yang bisa mendapatkan harta ini? Maka ada 3 sebabnya Pak. Seseorang itu bisa mendapatkan harta warisan. Apa yang 3 itu? Pertama, karena nasab. Nasab ini keturunan Pak. Dia memang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia karena dilahirkan. Kalau memang ibu yang meninggal itu berarti dilahirkan oleh ibu itu. Kalau bapak yang meninggal itu, ya karena bapak ini adalah ayah dari ibu yang melahirkan dia, adalah suami dari ibu yang melahirkan dia. Berarti yang pertama sebabnya karena nasab. Yang kedua, siapa yang bisa mendapatkan harta warisan ini? Karena pernikahan Pak. Dulu seorang laki-laki dan perempuan ini tidak saling mewarisi, karena si perempuan ayahnya lain, bahkan mungkin sukunya lain, kampung lahirnya lain. Si suami juga atau si laki-laki ini juga begitu. Dia lahir di kampung lain, orang tuanya lain, sukunya pun lain. Lalu dipertemukan Allah, jadilah mereka ini berjodoh. Begitu dia ijab kabul, kemudian sah ijab kabulnya, maka saling mewarisi. Itulah dia ikatan suami istri Bapak Ibu. Yang ketiga, al-i'tiqah, yaitu orang yang memerdekakan hamba Pak. Dan ini yang ketiga sekarang sulit kita mencarinya, bahkan mungkin tidak ada. Jadi ada seorang yang telah memerdekakan hamba, lalu dia merdekakan, bebas hamba tadi, lalu si hamba meninggal dunia, maka dapatlah dia harta si hamba tadi menjadi ahli warisnya. 3 ini Bapak Ibu sebabnya. Tapi sekalipun dia adalah nasab dari orang tua, dia mungkin ada ikatan pernikahan, tapi bisa juga kategori tak dapat karena melakukan 3 hal Pak. Jadi tadi sebab dapat 3, tapi yang 3 tadi bisa jadi tak dapat karena melakukan 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama al-qatil, dia pembunuh Pak. Pembunuh siapa saja Pak. Apalagi yang dibunuh itu suaminya sendiri. Si istri tadi atau si perempuan itu saling mewarisi dengan suaminya. Lalu si suami misalnya dia membunuh orang lain, maka batal Pak warisnya. Seorang anak itu menjadi ahli waris bagi ayahnya, tapi si anak membunuh, batal jadi ahli waris. Kenapa batal Bapak Ibu? Karena dalam Islam orang membunuh itu kan akan dibunuh lagi Pak. Kisos kan namanya. Ya tidak mungkin dia nerima harta warisan, dia mati. Itu yang pertama. Yang kedua, waqtilafuddin. Awalnya mereka ini saling mewarisi, tapi karena berbeda agama, bisa jadi Bapak Ibu, si suami muslim, istri pun muslimah ya. Tapi suatu waktu tiba-tiba murtad istrinya Pak, batal menjadi saling mewarisi. Atau seorang anak dilahirkan oleh ayah yang muslim, ibu yang muslim, anaknya muslim otomatis, tapi tiba-tiba ayahnya berubah akidah. Sekalipun harta ayahnya itu banyak, meninggal tak mewarisi kepada anaknya. Kenapa? Berbeda agama. Yang ketiga, karena dia hamba sahaya. Sama kayak tadi Bapak Ibu. Jadi ini penghalang-penghalang dalam pembagian harta warisan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Allah, sebelum harta ini dibagikan, ada proses-proses yang harus dilaksanakan. Orang pernah bertanya, kapan harta warisannya harus dibagikan? Apakah begitu meninggal harus dibagikan? Atau berapa waktu jaraknya?
Ada hitung bulan atau tidak? Atau pakai tahunan atau bagaimana? Boleh dibagi atau boleh tidak? Nah, kan Bapak Ibu, ini muncul pertanyaan. Maka di dalam Islam ada prosedural dalam pembagian harta warisan ini. Jadi ketika seorang meninggal dunia, tanggung jawab ahli waris bukan langsung membagi harta warisannya, tapi tanggung jawab pertama, kalaulah memang pada saat meninggal dunia itu kewajiban utamanya adalah melaksanakan fardu kifayah, dan fardu kifayah ini membutuhkan biaya, maka utamakan keluarkan dari harta yang ditinggalkan. Belikan kafan, Pak, upah menggali kubur, ya kan? Maka ini diutamakan. Kalau seandainya BSKM ada gimana? Tapi karena harta ya, BSKM kan Bapak ini ikut juga iuran dulunya, kan gitu. Berarti hartanya ada juga di situ. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, ini tugasnya pertama, dilaksanakan fardu kifayahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Ini proses pertama. Setelah itu apakah sudah bisa dibagikan? Masih belum, Pak. Ada tahapan yang kedua. Apa tahapan yang kedua? Bahwa setelah orang tadi melaksanakan fardu kifayah, maka yang kedua, jangan dibagikan dulu hartanya, tapi lihat ada nggak sangkut pautnya almarhum atau almarhumah dengan muamalahnya dunia, hutang piutang, Pak. Cari siapa yang pernah berutang atau bapak ini berutang dengan orang lain. Bisa utang makanan, bisa utang barang, bisa utang uang, dicarilah. Maka sudah menjadi kebiasaan di tempat kita, kalau ada orang yang meninggal dunia, itu kan dilepas dulu, Pak. Ada kata sambutan namanya, kata pelepasan jenazah. Maka salah satu kalimat yang diucapkan kepada bapak ibu para pelayat, mana tahu ada urusan utang piutang kepada almarhum yang memang tidak bisa dimaafkan, silakan hubungi kami ahli warisnya, kan begitu, Pak. Tapi tidak hanya menunggu orang menghubungi kita, tapi begitu tahu kita ada bukti catatannya, kalau si almarhum pernah berhutang dengan orang lain, segera bayar, Pak. Keluarkan dari harta warisan itu. Mungkin punya tanah, atau ada uang simpanan, ada emas yang disimpan, ambil uangnya, bayarkan hutangnya. Sampai berapa lama? Ya sampai hutang itu habis. Kadang Bapak Ibu, untuk mencari siapa yang berhutang dengan orang tua, atau orang tua kita ngutang dengan siapa, memang yang pertama itu harus ada catatan. Karena dalam Islam itu hukum pembuktian itu ada 4, Pak, hukum pembuktian. Yang pertama ada sumpah, yang kedua pengakuan, yang ketiga ada saksi, yang keempat dokumen tertulis. Nah, masalah hutang ini ada nggak kwitansinya? Itu pertama, Pak. Oh, kwitansi tidak ada. Lihat, berani nggak orang yang tadi bersumpah kalau dia betul-betul jujur bahwa orang tua kita mengutang? Pak, orang tua saya ngutang. Iya, berapa? Ada 10 juta. Ada bukti kwitansinya? Enggak ada. Kami dulu tak pakai kwitansi. Serius nih, Pak, serius. Berani Bapak bersumpah? Berani. Dia katakan demi Allah, orang tua mau utang pada saya 10 juta. Udah, Pak, percaya. Dalam Islam seperti itu saja. Kadang ada orang takut bersumpah juga. Gini, tak usah panjang-panjang katanya. Kalau bersumpah nanti ngeri itu. Gini, ada saksi. Dulu waktu bapak itu berutang dengan saya, hai, inilah yang melihat saya memberikan uang 10 juta sama almarhum. Betul tuh, Pak, betul. Udah ada saksi, Pak. Nah, bayarlah utang tadi. Jadi itu proses mencarinya, Bapak Ibu. Apalagi mungkin dia kerja di pasar, kadang yang utang ini yang banyak nih, utang mengembalikan uang orang. Pas mau mengembalikan uang orang, uang kecilnya nggak ada, pakai dulu. Nanti pakai lagi, kan gitu, Pak. Si itu meninggal. Nah, itu mana yang kau utamakan nanti ketika mau membayarkan hutang almarhum, cari orang yang sering komunikasi dan sering berjalan dengan orang tua kita. Itulah utama, Bapak Ibu. Itu yang pertama, cari dulu, Pak.
Kenapa? Kemungkinan besar ini dia yang akan berhubungan. Ya, makasih Pak. Kemungkinan besar inilah dia yang bisa jadi ada hubungan muamalah dengan orang tua kita. Pak, selama orang tua saya berkawan Bapak, ada nggak dia minjam? Ada. Berapa? 1 juta. Oke Pak, saya bayar. Nggak usah, saya udah ikhlaskan. Nah, selamat, aman dia Pak. Kan gitu, aman. Cari lagi, semuanya mengikhlaskan. Habis bereslah hutang tadi Pak, berarti tahap kedua selesai. Sudah bisa dibagikan harta warisannya? Belum juga Bapak Ibu. Ada tahap yang ketiga. Apa itu Bapak Ibu? Bisa jadi yang ketiga itu melaksanakan wasiat. Bisa jadi sebelum orang tua kita meninggal, dia ada berwasiat. Yang namanya wasiat Pak, yaitu satu pesan sewaktu dia berpesan waktu hidup, tapi pelaksanaan setelah meninggal, itu namanya wasiat. Nanti kalau saya meninggal, tanah kita kan banyak nih, tolong yang di bagian Kubang sana, misalnya Pak ya, Kubang sana bangunkan pondok pesantren. Itu namanya wasiat. Bangunkan pondok pesantren. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika wasiat itu menyangkut harta, maka yang paling tinggi harta itu bisa diamalkan wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga Pak. Tidak boleh dari sepertiga. Bagaimana kita mengetahuinya? Misalnya nih, sebelah sana ada 5 kapling tanah Bapak nih. Di Pandau sana ada, Pandau sini ada juga 10 kapling. Di Panam sana ada 20 hektar misalnya Pak. Terus mobil, rumah petak banyak. Gimana nengok sepertiga tidaknya? Bapak Ibu ya, bukan Allah, itu bisa ditebak. Seandainya, tidak mesti dijual juga, dihargakan saja dengan uang dulu. Oh, di tanah Kubang sana kalau jual itu jadi 10 miliar. Yang dekat Pandau sini cuman 1 miliar. Yang di Panam sana kena 5 miliar. Berarti ada berapa tuh? 16 miliar. 16 miliar lah total hartanya, sepertiga dari itu Pak. Lihat wasiatnya, nanti tanah di sana bangunkan pondok pesantren. Tanah itu berapa nilainya? Berarti sepertiga dari 16 miliar. 16 miliar berapa tuh Pak? 5,3 miliar. Tanah di sana tadi harganya, oke masih Pak ya. Tanah di sana harganya yang di Pandau Desa tadi berapa? 5 miliar. Berarti tinggal 300 juta lagi kan? 300 juta itu tambahnya Pak. Berapa dapatlah? Mungkin pondasi dulu. Ya itu dia batasnya. Lah sisanya bagaimana supaya jadi pondok pesantren? Ya ajak kaum muslimin, karena dari hartanya cuma seperti itu yang paling tinggi. Artinya niatnya sudah sampai. Niatnya sudah sampai. Nah ini dia kalau menyangkut dengan wasiat harta Bapak Ibu. Jadi wasiat harta itu maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Jadi ini tentang wasiat harta. Namun wasiat-wasiat yang tidak dalam rangka ketaatan tidak boleh dilakukan. Nanti kalau saya meninggal, ini Pak maksudnya, wasiat itu kalau tidak dalam ketaatan tak boleh lakukan. Kalau saya meninggal dunia, tolong bawa saya keliling kota Pekanbaru, itu tidak boleh Pak, karena itu haram. Saya kalau meninggal dunia, gunakan harta saya untuk ongkos dimakamkan di tepi sungai Nil, itu tidak boleh, karena itu apa? Pertama menyusahkan ya. Jadi wasiat itu tidak boleh yang haram, tak boleh menyusahkan. Paspornya berapa? Belum lagi tes swab, tak mungkin banyak kan. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi yang wasiat-wasiat yang boleh itu yang dibolehkan Allah, kayak harta tadi. Jadi ini sepertiga Bapak Ibu ya. Nah setelah dilaksanakan wasiat ini, apakah sudah bisa dibagikan harta warisannya? Belum juga. Ada lagi, yaitu apa?
yang menyangkut dengan harta si mayit yang belum diselesaikan. Apa itu Bapak Ibu? Bisa jadi si mayit ini atau almarhum memiliki ruko, memiliki mungkin kedai, atau ada rumah yang orang menjaganya Pak. Rukonya ada orang menjaganya. Selesaikan upah orang tadi dulu. Atau mungkin ada usahanya yang punya karyawan. Selesaikan upahnya dulu. Kalau misalnya, bagaimana kalau belum jatuh tempo gajinya? Dia gaji tanggal 1 setiap bulan, sedangkan ini masih tanggal 15, berarti ada 16 hari lagi. Sisakan dulu gaji itu Pak, singkirkan dia, dibuat stok. Jadi pas gajian sudah ada Pak, jadi nggak terikut di dalam pembagian harta warisan. Keluarkan dulu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika harta itu sudah dibagikan, banyak yang menuntut. Apalagi Bapak Ibu, kita punya saudara banyak yang saya udah ngambil ini, yang bagian dia tanah di sana, yang ini rumah petak dia ambil, yang ini mobil udah dipegang Pak, payah lagi mau balikkan itu, ya kan? Kalau udah dipegang ya harta tadi, agak berat mengantarkan lagi, maka itu diselesaikan dulu. Mungkin ada gudang yang dijaga orang, penjaga gudangnya, atau sebaliknya ada amanah orang yang dititipkan ke dia, maka itu kembalikan dulu. Bisa saja Pak, dia mungkin kepala gudang, dia amanah megang kunci gudang tadi, maka keluar, antarkan itu dulu, karena itu akan menyangkut. Kalau seandainya kunci itu hilang, tak tahu kemana, bisa dikeluarkan dari hartanya untuk buat kunci baru, kan gitu Pak. Nah, jadi yang berhubungan dengan hartanya harus disiapkan. Nah setelah itu Bapak Ibu, apakah sudah bisa dibagi hartanya? Nah masih ada satu lagi Pak. Satu lagi apa? Dihitung harta tadi, harta yang ditinggalkan, yang tentu yang bisa dihitung itu Bapak Ibu dalam bentuk uang atau emas. Karena yang berikut ini dikeluarkan zakat. Kalau tanah tidak ada wajib zakat. Rumah tidak ada wajib zakat. Mobil tidak ada wajib zakat Bapak Ibu. Tapi kalau dia nyimpan emas, nyimpan duit, itu dihitung Pak. Kapan dihitungnya? Tengok kapan Bapak ini nyimpan uang. Kalau misalnya nomor rekening ditengok kan bisa dicek tuh Pak. Ya kan, di print bukunya, buku tabungannya, tengok tanggal berapa dia nyimpan uang dulu. Ternyata memang nisabnya sudah sampai, tapi tengok tanggalnya. Karena kan syarat zakat itu dikeluarkan sampai haulnya 1 tahun, kemudian nisabnya. Nisabnya berapa? Uang yang disimpan itu bisa membeli 85 gram emas. Keluarkan 2,5% dari uang tadi yang disimpan. Jadi emas kemudian dikeluarkan 2,5% dari harta yang tinggal. Kalau seandainya tidak, kurang 1 hari Pak, tidak wajib. Dia kan 1 tahun nih. Misalnya mulailah si almarhum ini nabung dulu di tanggal 1 Juni 2020. Ternyata bapak ini meninggal tanggal 30 Mei. Kan di 1 Juni Pak. Kan kurang 1 hari itu. Kalau kurang 1 hari tak wajib Bapak Ibu. Karena apa? Haul Pak. Dan Islam begitu, kurang 1 rupiah saja tak wajib ya. Harus pas. Itulah syaratnya. Namanya ini tauqifi Bapak Ibu. Apa tauqifi? Hukum zakat itu tauqifi, tak bisa berubah-ubah. Dan itu memudahkan hamba Allah. Kalau tak wajib kenapa harus dipaksakan? Ya Bapak Ibu. Sebab tak wajib karena kurang 1 hari supaya sampai setahun. Tak wajib karena kurang 1.000 rupiah lagi biar cukup nisabnya. Ya udah, kalau tak wajib tak dipaksa gitu. Jadi kita nggak boleh maksa juga. Allah tak wajibkan, kita pula yang maksakan, ada gitu Pak. Nah kalau sudahlah sampai penyelesaian zakat ini, barulah bisa dibagi harta warisan itu Bapak Ibu. Baru bisa dibagi. Maka cara pembagiannya, langkah awal, hitung semua dulu harta itu dengan uang. Dan ingat Bapak Ibu, untuk membagi harta warisan ini tak mesti dijual juga. Tidak mesti dijual Pak.
Orang kadang belum dibaginya karena takut dijual. Apalagi rumah itu rumah peninggal orang tua yang dia pernah hidup di sana, dia ingin takut hilang sejarahnya, kan ada Pak, sejarah mereka hidup bersama di rumah itu. Terus inilah kalau lebaran tempat berkumpul kakak beradik, ya kan. Tapi namanya hukum tetap bisa dihitung harta warisannya dan tak mesti dijual. Tidak mesti dijual Bapak Ibu. Maka langkah awal hitung semua dengan uang. Setelah tahu berapa nominalnya, tengok siapa ahli warisnya. Biasanya ahli waris itu yang sangat mungkin dapat anak laki-laki, anak perempuan, istri dan ibu kandung semuanya. Itu kemungkinan. Jadi meninggal seorang, ditinggalkannya istri, ada anak laki-laki 2, anak perempuan 1 misalnya. Ini kepada ini yang bagi Pak. Kalau sudah ada ini Pak, secara umum, kalau sudah ada anak laki-laki yang menjadi ahli waris, maka banyak yang terhalang mendapatkan warisan. Pamannya nggak dapat lagi, karena utama anak laki-laki ini. Saya misalnya meninggal dunia, saya punya saudara kandung, tapi saya punya anak, saudara kandung saya terhalang mendapatkan harta warisan dari saya, karena anak ini menghalangi. Tapi anak laki-laki Pak ya, kalau anak perempuan terbatas bagiannya. Kalau sendiri dia cuman setengah, kalau 2 orang atau lebih dia 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kalau istri ditinggalkan menjadi ahli waris, waktu ditinggalkan tak punya anak mereka, jatahnya 1/4 dari harta. Kalau dia punya anak 1/8. Meninggal istrinya, yang ditinggal itu suaminya. Suami kalau ditinggalkan istri karena meninggal dunia tak punya anak, setengah dapatnya. Tapi kalau punya anak 1/4 dari harta istrinya. Anak laki-laki dengan anak perempuan sisa Pak. Setelah dikeluarkan 1/8 tadi ya, sisanya untuk mereka ini baru dibagi. Nah, itu secara umum Bapak Ibu. Nah nanti ada secara khusus cara membaginya. Nah mungkin dalam sampai hal ini ada yang mau diskusikan, karena sedikit lagi waktu Isa masuk ini. Sebelum ya dari yang tadi, ya silakan Ibu. ...85 gram. 85 gram. Iya 85 gram. Kalau hitungan baru kan pakai 1 emas 2 emas gitu ya Bu. 1 emas itu sama dengan 2,5 gram emas. Nah itu aja gramnya. Berapa emas yang dia tinggalkan? Berarti 2,5 gram supaya sampai nisabnya itu harus berapa emas? Sekitar 40-an ya, 40 emas. 40 emas kira-kira. Kurang lebih 40 emas baru yang kalau dipakai perhiasan ya, perhiasan nih anting itu tak wajib. Karena dulu istrinya Ali kasih mahar kalung dipakai Pak, perhiasan itu tak wajib dipakai nih. Yang namanya perhiasan Bapak Ibu memang dipakai. Ada memang dia kita beli kalung, ya dia memang niatnya untuk perhiasan dipakai pas ada barale, ayo kan pulang kampung biar nampak awak punya piti kan itu perhiasan namanya, tidak wajib zakat. Tapi walaupun dia gelang, cincin, kalung, tapi disimpan aja, itulah yang akan dikeluarkan zakatnya Pak. Kalau uang 1 gram sekarang berapa? 700.000. Lihat emasnya lah. Kalau emas apa tuh mini gold, nah itu dia Pak. Sekarang itu 870 ya, 1 gram. Kurang lebih 50-an juta Bapak Ibu. 50 jutaan. Baru dia 1 nisab. Bisa nanti dikonversikanlah dengan harga emas ya. Ya silakan Pak. Oh ini ntar Pak, ntar. Hak daripada warisan Iya.
anak angkat tidak wajib dapat harta warisan karena dia tidak ada hubungan apa-apa. Dia kalau memang ada hibah dari orang tua angkatnya, itulah hak dia nanti. Tapi hibah ini mesti disepakati oleh anak kandung keluarga, karena nanti ketika meninggal takut kuat meninggal kelahi gitu ya. Jadi anak angkat tidak ada hubungan warisan. Nah kalau membunuh ya sama sekali tak dapat apa-apa. Dia tidak punya keturunan. Oh iya. Itu bagaimana hak anak yang diangkat ini? Padahal dia sudah meninggal. Iya. Jadi dia ini tak punya keturunan, terus meninggal, maka hartanya tadi Bapak Ibu itu sebetulnya kembali ke negara, Pak. Nah, namun negara kita kan tidak negara yang mengerti tentang warisan ini. Maka dikelolalah bagi orang yang mampu percaya, karena di dalam Islam itu nanti harta yang tidak punya ahli waris itu akan dikembalikan untuk umat. Bisa bangun masjid, panti asuhan, jalan raya. Nah itu. Namun kalau selama ini ada anak angkat yang senantiasa merawat orang tua ini, dalam Islam itu akan diperhatikan, tapi diberikan sesuai dengan ya yang pantas saja. Mungkin tanahnya banyak kayak tadi Pak, yang pantas kasih tapak rumah satu, rumahnya ada, kendaraan. Nah itulah. Yang penting apa? Yang dia amankan untuk anak angkat tadi selesai sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanannya. Nah itu batasnya. Berapa standarnya saat itu sebanyak itu. Itu sifatnya pemberian, tapi bukan hak mutlak gitu. Nah gitu kira-kira. Ntar Bu, Bapak ini tadi. Sebentar. Ya. Jadi kalau misalkan ada ahli waris 4 orang. Iya. Yang 3 orang ada yang satu itu kemana itu bagaimana membaginya? Artinya tidak diketahui di mana rimbanya gitu. Ya. Setelah dilakukan upaya sulit untuk kontak atau apa, dan apa yang Bapak bilang ini saya ada tetangga seperti itu. Dia ada Pak, tapi tak tahu di mana gitu Pak, ada cerita orang lah. Nah hasil upaya kita tadi, kalau seandainya nih Pak, tergantung anak laki-laki atau perempuan. Seandainya dia anak laki-laki, akhirnya misalnya ini berempat, 2 laki-laki 2 perempuan. Yang laki-laki satu ini melanglang buana sampai tak hilang kontak lah, hilang kontak. Kemudian harta ini sudah mau dibagikan, tetap saja Pak dihitung anak tadi, karena kita belum bisa memastikan dia itu meninggal. Dihitung, tapi disisihkan harta dia. Seandainya nanti dipastikan dia sudah meninggal dunia, baru harta ini jadi harta warisan lagi, baru dibagi sama adik-adik kakak yang bertiga tadi. Nah, gitu dia. Tetap dihitung berempat itu. Kenapa? Belum pasti meninggalnya. Artinya harus ada upaya kita mencari dia. Nah, gitu. Jadi setelah dia dibagi, karena gini Pak, kan bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi setelah dikeluarkan bagian dia, ya nikmatilah bagian yang ada tadi. Yang dia tahan dulu, mungkin tanah, biarkan dulu. Dibuat atas nama dia. Sampai nanti dapat informasi dia hidup atau mati. Kalau meninggal, berarti harta yang tinggal itu jadi harta warisan dia. Nah gitu dia Pak. Kalau misalnya ini kan sudah dibagi Pak ya, ada satu orang atau misalnya bapaknya membawa anak, misalnya anak bawal atau apa ya, anak tiri gitu. Nah gimana Bapak dapat juga dia warisan? Tengok siapa yang meninggal Pak. Ini menikah, bawa anak. Si bapak, si laki-laki ini bawa anak, si ibu bawa anak juga, ya kan? Terus hasil menikah mereka ini dapat anak lagi misalnya, kan gitu ya. Nah, tengok siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal itu si bapak, maka anak yang bawa bapak dapat, tambah anak yang dapat dari kedua mereka tadi. Kalau si ibu ini dapat, berarti anak dia yang dapat dengan anak yang dapat tadi, anak bapak ini nggak dapat gitu. Nah, dia gitu dia Pak. Kenapa? Satu keturunan tadi. Sedangkan yang anak ibunya bukan keturunan dia, tapi hasil dari ibu ini dengan suami yang sebelumnya. Nah gitu. Jadi syarat itu satu keturunan gitu. Nah gitu Pak. Oh ya, silakan Pak. Tanya saya pertama, apakah harta suami istri itu digabung atau dipisah? Kedua, apakah
apakah cucu dapat warisan atau enggak? Iya. Cucu sah. Iya. Yang ketiga, bagaimana dengan anak zina? Oh iya. Baik. Pertama tadi Pak. Oh iya, sorry, harta gono gini ya. Nah, di Arab sana harta itu jelas mana laki-laki mana perempuan. Namun di Indonesia itu tidak pernah ada pemisahan. Maka dalam kompilasi hukum Islam, dan ini juga istihad ulama terdahulu, maka disebut harta ini namanya syirkah tamaluk namanya Pak, milik bersama. Seandainya bapak sajalah yang kerja, ibu tidak, tetap itu harta bersama. Karena yang namanya harta tadi itu dikategorikan harta gonogini istilah Indonesia. Dalam istilah fikihnya harta syarikah, harta bersama, itu adalah harta yang didapat selama mereka ada ikatan pernikahan, terlepas siapa yang mencari nafkah saat itu, terutama suami. Nah, setelah mereka bersama, maka apa yang didapat setelah menikah itu milik bersama, tapi yang dicari oleh suami. Tapi kalau yang diusahakan istri, milik istri Pak. Kecuali diikrarkan istrinya, Bang, saya punya gaji nih, tapi ini untuk kita bersama. Udah milik bersama semua jadi Pak. Paham saya Pak ya? Nah, pada saat meninggal dunia, kan tadi ada pembagian, kalau suami meninggal harta istri kan gitu ya. Itu tinggal dipresentasikan mana yang lebih dominan mencari nafkah selama hidup. Kalau seandainya suami yang lebih dominan cari nafkah selama hidup, maka harta itu bagi dua Pak. Kalau istri yang dominan, maka harta itu bisa 60-40. Anggap saja harta suami 40%, harta istri 60. Itu bedanya Pak. Karena harta suami mencari nafkah karena di kepala keluarga itu milik untuk keluarganya semua. Kalau istri itu miliknya sendiri, karena dia tak wajib mencari nafkah. Nah gitu Pak. Presentasinya begitu. Cucu tetap dapat selama anak sudah gak ada. Jadi gini deh Pak, ini A meninggal dunia, maka waris jatuh pada anaknya. Ternyata anaknya tidak ada, sudah meninggal duluan, maka pindah ke cucu gitu, wajib. Nah itu arahnya. Tapi kalau misalnya si A meninggal, ada anaknya, cucunya pun ada, anaknya utama, cucu nggak dapat, terhalang oleh anak gitu loh. Yang ketiga tentang anak zina, ya kan? Bagaimana dengan anak zina? Maka ini disesuaikan karena hubungan tadi dengan nasab. Nasab itu dikategorikan oleh para ulama ketika lahirnya, setelah mereka menikah itu 6 bulan, maka itu anak dia. 6 bulan sebelum menikah Pak lahir anak. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, maka itu bukan keturunan suami. Kalau bukan keturunannya, tak berhak ada waris. Nah, itu dia ukurannya. 6 bulan. 6 bulan? Dari mana dasar 6 bulan? Setelah menikah nih, nikah tanggal bulan Januari, berarti sampai bulan Juni kan 6 bulan tuh Pak, ya kan? Nikah Januari, lahir Juni. Ini kategori menurut ulama, baik Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, ini tentang nasab, maka terkategori nasab dia. Tapi kalau nikah Januari, lahir Februari, itu tidak ada. Apalagi nikah tanggal 1 Januari, lahir tanggal 3 Januari juga. Itu ayo itu berarti nikahnya dokter deh tuh. Gitu dia. Ya, gitu. Iya. Ibu tadi satu lagi. Iya. Ya, jadi ketika beda agama tadi itu terhalang dapat warisan. Kalau dibaginya juga berarti melawan perintah. Bagi warisan ini kan ada sesuai dengan bagian masing-masing Pak.
apalagi dia mungkin murtad menikah dengan agama lain, akhirnya murtad anaknya, itu tak wajib dapat. Tak wajib dapat, dan itulah hukuman bagi dia keluar dari agama kan gitu. Keluar dari agama itu hukuman. Yang berdosa bapak ini sudah jelas, itu anak non muslim yang tak berhak dapat, tapi dibagi juga, dia yang berdosa. Dosanya berapa? Nanti kalau kita insya Allah ketemu lagi bapak ibu, insya Allah kita jelaskan. Ya, hibah. Hibah kecuali hibah kan itu. Hibah nggak harus hitung-hitungan dia, terserah bapaknya aja. Baik bapak ibu, waktu sudah masuk. Oh ada satu lagi ya? Iya satu. Ya. Menyambung yang tadi kan agamanya lain nih, tapi tetap dibagikan yang sama agama. Nanti dibagi ya, dipakai sama agama. Nanti misalnya dikasihnya boleh kan? Boleh. Nah, Hibah saja. Iya, Hibah. dibagi secara. Ya, jadi dia nggak hitung persentase di situ, nggak ada. Berapa istilahnya ujung-ujungnya aja lah, ujung-ujungnya pak. Karena non muslim ujung-ujungnya lah, karena kakak juga itu. Gitulah dia. Baik bapak ibu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dan semua kita dalam keadaan sehat, terhindar dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan kita semakin taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.